Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Oke, pada pertemuan kali ini atau pertemuan kelima, tepatnya di pertemuan kelima, kita masih akan membahas tentang label. Jika kemarin kita mengetahui pengertian label adalah label is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Nah, sekarang ada pengertian lain dari label, yaitu label is a small piece of paper or plastic which give information about a product. And we can find the label on food or drink package and medicine package. Jadi label itu adalah bungkus atau sesuatu yang kecil dari sebuah plastik atau kertas yang memberikan information terkait produk tersebut. Dan kita bisa menemukan suatu label pada makanan, pada suatu label makanan, minuman, atau kemasan obat. Jadi seperti itu ya. Dan apa sih tujuan kita mempelajari suatu label? Nah, kita harus mengetahui kenapa kok kita harus mempelajari label. Kemarin kan sudah dijelaskan bahwasanya tujuan mempelajari label adalah to give detailed information about a product. Jadi memberikan informasi rinci mengenai suatu produk tertentu. Nah, sekarang kita akan menambah sedikit tentang tujuan kita membaca suatu label sebelum kita membeli suatu produk. We have to read the label before buy a product. The first is get detailed information about the product. Nah, pastinya kita akan mendapatkan informasi yang mendetail terkait suatu produk tersebut. Kemudian yang kedua, avoid negative effect of the product. Nah, kita bisa menjauhi efek negatif dari suatu produk jika kita membaca label tersebut. Membaca label terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, choose which product is safe for us. Kita bisa memilih produk mana yang aman untuk kita pakai, untuk kita konsumsi. Itu tujuan-tujuan dari label. Untuk terkait informasi-informasi sudah kita jelaskan kemarin, yaitu ada brand of product, content, description, ingredients, and so on. And then selanjutnya di sini ada contoh pada label makanan. Di situ tertera pertama Indomie. Indomie itu kita bisa mengatasnamakan Indomie itu sebagai brand atau name of product. Kemudian deskripsinya yaitu mie instan. Mie instan itu sebagai deskripsi. Kemudian konten atau amount yang artinya isi atau jumlah. Nah, biasanya kalau konten itu isinya seperti 5 gram, 10 gram. Nah, itu pada produk Indomie tersebut dituliskan 85 gram. Kalau amount itu biasanya pada suatu kapsul, misalkan suatu produk dalam botol, di situ terdapat ada beberapa kapsul pil atau apa. Nah, itu biasanya pakainya amount. Nah, ini di balik kemasan Indomie itu di situ ada cara penyajian yaitu direction to use. Nah, itu di situ sudah dijelaskan cara penyajian, ada gambarnya juga. Kemudian komposisi yaitu ingredients yaitu di sebelah situ. Kemudian expiring data itu kapan produk itu akan expired, biasanya terdapat pada label bagian depan, tapi karena ini tidak terlihat, pasti suatu produk makanan ada expiration datanya, tapi itu tidak terlihat. Nah, itu baik digunakan sebelum. Nah, itu sebelumnya lihat pada kemasan di bagian depan pasti ada. Kemudian di situ ada nutrition fact. Nah, dalam menganalisa nutrition facts, jadi kita itu harus memperhatikan beberapa poin, yaitu perhatikan ukuran porsi dalam suatu produk tersebut. Kemudian cari makanan dengan lemak jenuh yang rendah supaya
bisa menstabilkan tubuh. Kemudian carilah produk yang memiliki lebih banyak serat dan sedikit gula. Kemudian untuk kandungan vitamin dapat membantu fungsi tubuh Anda dengan baik. Jadi cari produk yang vitaminnya tinggi. Kemudian untuk jumlah kalori yang dibutuhkan seseorang setiap hari itu berbeda-beda, tergantung pada banyak faktor termasuk olahraga yang menentukan. Kemudian untuk kalsium sendiri, kalsium itu cari produk yang kalsiumnya juga tinggi karena kalsium itu berguna untuk tulang dan gigi. Nah, itu untuk kandungan informasi gizi. Demikian juga pada minuman, jadi kurang lebihnya masih sama. Untuk menganalisa minuman juga poin-poinnya sama. Ada brand of product, ada name of product, content, description, ingredients, kemudian nutrisi, kemudian use atau kegunaan, direction to store, kemudian direction to use, dan kapan produk itu akan kadaluarsa. Nah, itu penjelasan dari label. Mungkin sampai di sini. Demikian informasi yang dapat saya berikan, and thank you for your nice attention. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.